Salam dan salam budaya bagi saudara pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan makan sebuah kisah karya Yosef Widodo yang diterbitkan oleh Solo Pos dengan judul Bukan Mistis, ini penjelasan ilmiah. Warna putih kemerahan Tebu Beli Keraton Surakarta Hadiningrat. Kerbo milik Keraton Solo yang disebut Tebu Beli keturunan Kiai Slamet merupakan salah satu pusaka yang dikeramatkan. Kebu-kebu itu menjadi salah satu ikon kirap malam satu sura dan berada di barisan paling depan atau cucuk lampah mengawal pusaka-pusaka keraton lainnya yang dikirap. Selama kirap satu sura di Keraton Solo, kebu-kebu ini dipercaya sebagai masyarakat sebagai hewan keramat dan memiliki keistimewaan terutama bila bisa mendapat kotoran kebu tersebut. Mereka juga percaya kotoran itu bisa membawa berkah, mulai dari meningkatkan hasil panen hingga obat penyakit. Selain itu, keistimewaan kebu-kebu ini pada warna kulitnya yang berwarna putih atau abu-abu kemerah-merahan sehingga disebut kebu beli. Warna kulit tersebut tidak terjadi karena faktor mistis, melainkan ada penjelasan secara ilmiah. Pakar bioteknologi peternakan dari Universitas 11 Maret Solo, Muhammad Cahyati, mengatakan kebu beli itu adalah kerbau albino. Ini terjadi karena adanya mutasi genetik yang membuat kerbau tersebut tidak memiliki pigmen melanin. Tidak hanya pigmen tersebut membuat warna kulit, rambut dan matanya cenderung berwarna putih atau pucat merah muda. Kekurangan atau ketiadaan pigmen melanin terjadi karena mutasi pada gen yang mengkode enzim tirosinase atau TYR. Mutasi ini menyebabkan perubahan kode genetika hewan yang mengakibatkan produksi melaninnya tidak sempurna. Cahyati menjelaskan hewan albino terbagi menjadi dua jenis, albino aculocutaneus atau OCA dan ocular atau OA. Dalam kasus kebu beli di Keraton Solo masuk dalam jenis albino oculocutaneus karena mengalami perubahan warna merata di semua bagian tubuh, mulai dari mata, kulit, dan rambutnya. Menurut kerbau albino tidak ada keistimewaan dibandingkan kerbau normal pada umumnya. Justru kerbau albino memiliki keterbatasan, yaitu lebih peka atau tidak terlalu tahan terkena air sinar matahari terlalu lama. Soal usia kebu beli, Cahyati menyebut
juga tidak ada perbedaan dibandingkan kerbau pada umumnya. Panjang atau pendeknya usia kerbau menurutnya tergantung pada manajemen perawatan kerbau itu sendiri. Kalau kerbau konsumsi itu biasanya usia 9 sampai 12 tahun sudah disembelih karena sudah tidak produktif. Namun kalau kerbau bule Keraton Solo ini akan bukan untuk dikonsumsi. Jadi selama manajemen perawatannya bagus, pakannya berkualitas dan divaksin secara berkala, usianya bisa jauh lebih lama jelasnya. Kalau soal keistimewaan justru pada abnormalnya itu atau warnanya yang berbeda. Selebihnya sama dengan kerbau lainnya, termasuk dari segi daging. Bila dipotong pun sama induknya. Saya menambahkan bila kerbau bule ini dikawinkan dengan kerbau normal yang tidak ada membawa gen albino, kemungkinan besar anaknya menjadi kerbau normal tapi punya gen albino. Sebaiknya jika kerbau ini dikawinkan dengan kerbau normal dengan gen albino, kemungkinan besar anaknya bisa menjadi albino atau normal. Salah satu petugas kandang kerbau bule di alun-alun kidul Keraton Surakarta Hadiningrat, Joko Kepeng 65 tahun menyebutkan jumlah kerbau saat ini ada 15 ekor dengan beragam usia. Menurutnya kondisi kerbau-kerbau unik itu cukup sehat. Setelah alun-alun kidul dibuka untuk umum, aktivitas memberi makan kerbau bule menjadi aktivitas favorit warga dan wisatawan. Tak kurang dari 100-an ikat kangkung yang dia jual seharga 3.000 lukis setiap sore. Wah, ini membludak sekali sejak dibuka. Warga, utamanya anak-anak, suka sekali memberikan makan kerbau bule. 100-an ikat sayur kangkung yang saya bawa hampir selalu ludes kalau cuaca tidak hujan katanya. Sebelumnya kerabat Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Dipokusumo menjelaskan jumlah peserta kirap 1 Suro tahun ini sekitar 5.000 orang. Kirap berlangsung mulai Kamis pukul 24 sampai Jumat 27 Juni 2022 pukul 3 pagi. Itu kirap pusaka yang cucuk lamanya akan biasanya kerbau Kiai Slamet. Jadi harapannya juga memberikan keselamatan, doa keselamatan negeri dan sebagainya. Jelas dia kepada wartawan Keraton Solo pada Jumat petang. Dia menjelaskan belum ada kepastian tentang pusaka yang akan dikirap pada kirap malam 1 Suro tahun ini. Sedangkan kerbau atau maesa yang disiapkan antara 5 sampai 7 ekor. Keraton Solo juga telah menyiapkan rute kirap malam 1 Suro. Sedangkan rutenya dari Keraton Solo menuju alun-alun utara, Benteng, Pastenburg, perempatan Lojiwetan, perempatan Pasar Kliwon, perempatan Baturono, perempatan Gemblekan, perempatan Nonongan, Bundaran Gladak. Kirap mulai pukul 24 sampai pukul 3 pagi sesuai dengan cucuk lampah
Kalau jalannya lancar, kira pasti lancar, kata dia. Gusti Dipo menjelaskan 5 tradisi yang dijalankan pada malam 1 Suro berupa doa bersama, kirap pusaka atau kirap malam 1 Suro, salat hajat, takwan dalam di masjid, di dalam keraton Solo, semedi atau meditasi di kawasan Taman Sari, Bandengan, dan sholat subuh. Itulah rangkaian prosesi kirap malam 1 Suro tahun ini, kata beliau. Nah, itulah saudara sekilas tentang kisah Cucuk Lampak malam 1 Suro berupa kerbau bule milik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.